dari kitab Yesaya. Suasana sukacita Natal terasa kuat di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Kamis 25 Desember 2025. Sejak pagi hari, umat Kristiani tampak memadati kompleks gereja untuk mengikuti perayaan Misa Natal. Misa Natal dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Petugas liturgi bersama tim keamanan internal tampak bersiaga di berbagai titik untuk memastikan jalannya ibadah agar berlangsung aman dan juga lancar. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Warta Kota, Yolanda Dewanti. Silakan rekan Yolanda dengan laporan selengkapnya. Halo, selamat sore Tribuners. Suasana sukacita Natal terasa kuat di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Kamis 25 Desember 2025 pagi tadi. Adapun berdasarkan pantauan saya di lokasi, sejak pagi tadi umat Kristiani tampak memadati kompleks gereja untuk mengikuti perayaan Misa Natal. Arus kedatangan jemaat mulai meningkat sekiranya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga demi keluarga datang bergandengan, disusul kerabat dan pasangan yang melangkah masuk dengan tertib. Senyum dan sapaan hangat juga mewarnai suasana hikmat di area kompleks Gereja Katedral Jakarta. Dan ketika umat memasuki kompleks Gereja Katedral Jakarta, umat diarahkan petugas untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian jemaat dipersilakan menuju bangku-bangku yang telah disiapkan dan mayoritas jemaat yang hadir yaitu secara berkelompok mencerminkan kuatnya suasana kekeluargaan dalam perayaan Natal tahun ini. Tak sedikit juga orang tua yang membawa serta anak-anak mereka dengan menambah kehangatan landscape pagi di Katedral Jakarta. Adapun Misa Natal dijadwalkan memang tadi dimulai pada pukul 8.30 dan dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta yakni Ignatius Kardinal Suharyo. Dan terlihat juga di lokasi petugas liturgi bersama tim keamanan internal telah bersiaga di berbagai titik untuk memastikan jalannya ibadah berlangsung aman dan lancar. Dan tidak hanya misa pagi tadi pukul 8.30, misa juga sudah dilaksanakan pada pukul 11 yakni misa anak-anak, lalu pukul 4 sore yang belum lama berlangsung yakni misa untuk lansia. Dan nantinya ada sore hari juga pukul 18.00 yakni misa umum. Adapun Keuskupan Agung Jakarta menaruh perhatian serius terhadap persoalan kerusakan lingkungan yang kian memicu bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Isu ini tidak hanya dipandang sebagai tantangan ekologi semata, tetapi juga sebagai panggilan moral yang akan terus digaungkan Keuskupan Agung Jakarta sepanjang tahun 2026. Dan Kardinal mengatakan bahwa gagasan pertobatan ekologis dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari. Adapun salah satu contoh yang sederhana ia mengungkapkan bahwa sikap umat dalam menyikapi sisa makanan dan juga pengolahan sampah yang mencerminkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Sekalian, di tangan Anda sekalian sudah ada dua naskah. Yang satu adalah pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Judulnya adalah Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga. Latar belakangnya kita semua bisa merasakan keluarga-keluarga zaman sekarang mengalami berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang semakin tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, peristiwa Natal diharapkan dapat menjadi momen ketika keluarga-keluarga dimotivasi, tetapi lebih-lebih diinspirasi iman
peristiwa kelahiran Yesus agar dapat menjadi keluarga sebagaimana dicita-citakan, yaitu jalan untuk menanggapi panggilan Tuhan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Itu intinya. Lalu yang kedua adalah pesan Natal khusus dari Keuskupan Agung Jakarta dengan judul Gereja Merawat Kemanusiaan, Keadilan dan Kelestarian Alam. Saya akan mencoba untuk memahami, untuk menjelaskan dalam waktu yang singkat. Nanti biasa bisa dibaca sendiri apa yang diharapkan atau apa maksud Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan pesan Natal ini. Alinea pertama tentu adalah landasan iman Kristiani berkaitan dengan Natal. Oleh karena itu kesimpulannya ada pada alinea pertama baris yang terakhir, saat yang tepat untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan. Ini tentu bahasa iman yang seringkali sulit dipahami. Menyelamatkan itu artinya apa? Artinya itu kalimat yang terakhir, melalui pemulihan. Jadi kalau pulih itu karena sakit lalu menjadi pulih, itulah selamat. Menjadi penguatan, tadinya lemah menjadi kuat. Apa yang diharapkan pulih dan diharapkan kuat? Jawabannya hidup berkeluarga, komunitas, gereja sendiri, masyarakat dan bangsa. Kita semua, saya kira tidak ada yang tidak setuju kalau kita semua, siapapun kita, dalam peran apapun membutuhkan yang namanya pemulihan dan penguatan kehidupan itu secara terus-menerus. Itu alinea yang pertama. Alinea yang kedua adalah konteks di mana kita merayakan Natal. Yang disebut tentu saja adalah peristiwa terjadinya bencana alam. Dan kita semua tahu bencana alam seperti itu tidak hanya karena alam, tetapi juga karena peran manusia yang ikut merusak alam. Itu konteksnya. Dan ketika konteks itu didalami, ternyata bukan hanya itu konteks Natal hari ini. Itu alinea ketiga. Tantangan. Saya bacakan, pemerintahan baru sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Tantangan akan kesejahteraan, demokrasi, perlindungan hak asasi, pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang semakin besar. Saya kira setiap hari kita membaca berita-berita mengenai hal ini. Dan dihadapkan pada persoalan ekonomi yang sangat pelik. Itulah konteks kita. Harapannya gereja menjadi jembatan, harapannya. Kemudian alinea berikutnya, saya baca alinea berikut baris keempat dari atas. Sebagai bagian bangsa, gereja harus tampil aktif dan berani bersuara, membawa suara kenabian tentang isu lingkungan hidup, kekerasan, ketidakadilan, korupsi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan tidak kalah pentingnya gereja menghidupkan kembali komunitas basis sebagai ruang pembelajaran politik etis, solidaritas warga, dan partisipasi sosial demi kebaikan bersama. Tentu kita tidak hanya menyampaikan kata-kata usul, pikiran, kritik, tetapi juga berdoa untuk semua yang memikul tanggung jawab mandat warga berdaulat untuk bekerja sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu inti dari pesan Natal Keuskupan Agung Jakarta. Jadi strukturnya sederhana,
kita umat Katolik khususnya di Keuskupan Agung Jakarta diajak menyadari makna rohani dari perayaan Natal. Makna rohani itu kita ungkapkan di dalam ibadah. Kita ungkapkan dalam ibadah. Tetapi makna rohani tidak hanya cukup diungkapkan, harus diwujudkan. Dan wujud itulah yang dicari bentuk-bentuknya, misalnya dengan menganalisa tantangan-tantangan itu apa. Baru kalau tantangan-tantangannya itu ditemukan, lalu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat kompleks itu hidup menjadi semakin manusiawi. Contohnya tentu saja banyak. Tadi saya sebut di dalam homili, di dalam gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.